Kunjungan pertama kita awali menuju objek wisata alam Aek Martua. Pengunjung memulai perjalanannya dari Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, dengan berjalan kaki melewati kebun-kebun penduduk menuju kaki Bukit Barisan. Trekking pendakian dan tanjakan yang cukup panjang ini harus dilalui. Namun keletihan pengunjung akan segera terobati begitu memasuki kawasan hutan rimba. Begitu mendengar desau aliran air Sungai Botua, maka itulah pertanda bahwa tujuan hampir sampai. Kegembiraan bertemu dengan sungai, kaki-kaki yang letih dibasuh oleh air yang jernih, dingin dan menyegarkan, ternyata sanggup mengobati rasa letih dalam perjalanan yang cukup melelahkan. Pepohonan yang rimbun, hijaunya suasana sekitar, serta satwa-satwa yang bercengkrama menambah cerianya suasana menuju air terjun. Ini adalah air terjun yang pertama kali ditemui pengunjung di Sungai Botua, sebuah air terjun dengan ketinggian lebih kurang 11 meter. Bentuk air terjun yang melebar dan bertingkat tercipta secara alamiah dan tidak dapat disangkal keindahannya. Tidak jauh dari air terjun yang pertama, kita akan sampai di air terjun yang lebih indah dan spektakuler. Inilah air terjun yang terkenal itu, Aek Martua atau disingkat dengan AM. Aek Martua artinya adalah air bertuah, yang menjadi legenda bahwa air Sungai Botua ini dipercaya bisa mengobati penyakit. Objek wisata Aek Martua ini sudah dikunjungi sejak tahun 70-an dan bertambah ramai pengunjungnya dari tahun 90-an hingga sekarang. Kemudian menjadi objek wisata yang paling digandrungi wisatawan di Rokan Hulu. Bagi pengunjung yang masih ingin menikmati air terjun yang lainnya, perjalanan bisa dilakukan dengan memanjat tebing yang terletak di sebelah kanan air terjun. Meskipun sulit, namun banyak juga yang berani mencoba tantangan ini. Ini adalah pemandangan dari puncak air terjun yang tinggi. Bila perjalanan dilanjutkan ke hulu Sungai Botua, kita akan menemukan beberapa air terjun yang tidak kalah menariknya. Menyusuri hulu sungai akan menjadi kenangan tersendiri, menyaksikan keaslian dan eksotisme alam tropis, menikmati kesejukan dari percikan air, membuat kunjungan dan perjalanan Anda akan bertambah berkesan. Lebih kurang sejauh 1 kilometer perjalanan, maka kita akan menemukan air terjun yang sangat indah dari air terjun yang sebelumnya. Inilah air terjun yang menjadi tujuan akhir kita. Aliran airnya jatuh melalui lubang batu.
terdapat kolam genangan air terjun yang luas, tempat pengunjung berenang dengan bebas dan leluasa, lingkungan hutan rimba yang masih asli dengan view panorama yang terbuka, menjadikan air terjun yang satu ini memiliki daya tarik yang lebih kuat. Pasir putih terhampar, siap menampung para pengunjung yang ingin bermalam. Meskipun tempat ini jarang dikunjungi karena medan yang berat untuk sampai ke lokasi objek, namun banyak juga pengunjung yang berupaya untuk dapat sampai, melihat, menyaksikan, dan menikmati suasana di sini. Aek Martua adalah karunia ilahi bagi negeri Rokan Hulu, dan selalu menanti Anda untuk datang berkunjung kapan saja dan dari mana saja. Kunjungan kita berikutnya, objek wisata pemandian air panas Pawan. Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sumber mata air panas yang keluar dari perut bumi. Biasanya sumber air panas banyak ditemukan di sepanjang alur jalur kaki Bukit Barisan. Khususnya di Desa Pawan terdapat 2 tempat sumber air panas dan salah satunya adalah yang ada di sini. Di lokasi pemandian air panas Pawan ada beberapa titik mata air yang berbeda-beda tingkat suhu panas, kadar mineral, dan belerangnya. Lokasi objek pemandian berjarak lebih kurang 7 km dari kota Pasir Pengarayan. Pengunjung dapat sampai ke lokasi pemandian dengan menggunakan kendaraan pribadi atau memanfaatkan jasa angkutan becak motor. Sebagaimana biasanya, bahwa sumber mata air panas selalu dimanfaatkan sebagai upaya penyembuhan alternatif bagi beberapa jenis penyakit tertentu atau dijadikan sebagai sarana mandi terapi. Saat ini, objek wisata air panas Pawan mulai dibenahi oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitas umum dan peningkatan sarana jalan untuk sampai ke lokasi. Setiap hari selalu saja ada pengunjung yang datang, berkawan-kawan, berombongan, sekeluarga, mungkin juga datang sendiri-sendiri untuk bersantai, piknik sekeluarga, atau hanya untuk sekedar singgah semata. Pada hari-hari libur, jumlah pengunjung yang datang jauh lebih banyak, khususnya pada saat perayaan hari-hari besar. Bagaimana dengan Anda? Selamat menikmati dan mencoba. Tidak terlalu jauh dari lokasi pemandian air panas Pawan, terdapat objek wisata Taman Alam Rimba Huta Sikafir yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara kedua objek wisata tersebut. Di tempat ini, pengunjung dapat berjalan-jalan santai, duduk-duduk melihat panorama alam dalam taman hutan. Tebing-tebing batu, pedestrian, pepohonan hijau, batu-batu besar yang beraneka ragam bentuknya. Suasana sejuk dan segarnya udara di taman alam ini akan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama menikmatinya bersama keluarga.
Dalam lokasi taman ini terdapat beberapa goa yang tersebar di beberapa tempat dalam taman. Goa-goa tersebut dapat dijelajahi satu persatu yang keberadaannya melengkapi eksotisme lingkungan Taman Rimba ini. Ini adalah salah satu dari beberapa goa yang ada, diberi nama dengan Goa Mata Dewa. Adalah goa yang pertama kali ditemui pengunjung bila memasuki kawasan ini. Taman yang luas, bersih, terawat dan tertata rapi, tentunya menambah pula nilai dan daya tarik objek wisata ini. Lokasi objek wisata ini sangatlah sesuai untuk dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak, bersantai sekeluarga, atau bahkan camping bersama. Pepohonan dalam taman senantiasa dipelihara, terutama pohon-pohon besar langka yang telah berumur ratusan tahun. Koleksi pohon-pohon yang ada sangat lengkap menjadikan Taman Alam Rimba Huta Sikafir layak disebut sebagai Taman Raya Hutan Tropis. Berjalan-jalan di tengah hutan dan di antara batu-batuan besar yang banyak ditemukan di sini, suasana sejuk di bawah pohon kayu rindang, ditambah pula oleh suara nyanyian burung-burung berkicau, menjadikan pengunjung terhibur dan merasakan keasikan tersendiri. Taman Alam Rimba Huta Sikafir sudah dikenal hingga keluar daerah. Bila Anda berada di Pasir Pengarayan, rasanya tidak akan lengkap bila tidak berkunjung kemari. Sekitar lebih kurang 9 km dari Pasir Pengarayan, tepatnya di kaki Bukit Simolombu, terdapat sebuah objek wisata Danau Bendungan Sipogas. Bendungan ini dibangun oleh pemerintah untuk mencukupi suplai air mengairi sawah-sawah yang ada di daerah transmigrasi. Namun karena genangan air bendungan ini cukup luas, sehingga keberadaannya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Pemerintah Rokan Hulu telah berupaya membenahi dan membangun kawasan ini dengan melengkapi fasilitas penunjang dan memperbaiki akses jalan menuju objek wisata Sipogas. Di tempat ini, pengunjung disuguhkan panorama danau bendungan dan bermain-main dengan mengendarai bebek dayung, mengitari danau atau berdayung ke dalam Sungai Bungo yang alirannya mengalir ke bendungan. Sebelum dibangunnya bendungan irigasi, tempat ini telah lebih dahulu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melihat air terjun dan mandi-mandi. Saat ini, air terjun dan lokasi pemandian tersebut telah tenggelam di bawah permukaan bendungan. Dengan menaiki bebek dayung, pengunjung dapat menikmati pemandangan sepanjang Sungai Bungo
Dinding tebing yang ada di kiri dan kanan sungai Bungo, akar-akar kayu yang menjuntai, permukaan air yang tenang, sejuknya suasana di aliran sungai menjadi pemandangan yang mengasihkan, dan suasananya yang tentram dapat menjernihkan pikiran. Terkadang tebing-tebing tinggi ini dimanfaatkan oleh para pencinta olahraga panjat tebing sebagai tempat latihan atau berkompetisi. Biasanya pengunjung betah berlama-lama dalam aliran sungai, bermain-main, memancing, atau sengaja datang untuk menikmati suasana sekitarnya yang sangat tenang. Bilang malamnya nak kan gitu bilang malam tidur kan gitu bilang. Di tepi jalan raya jurusan Pasir Pengerayan ke Dalu-Dalu akan kita temui papan pelang yang menyebutkan adanya makam Raja-Raja Rambah. Tidak jauh dari tepi jalan raya, dengan berjalan kaki kita akan segera sampai dekat pohon kayu ara yang besar. Tepat di bawah pohon kayu ara inilah terdapat makam raja-raja dan keluarga kerajaan Rambah. Di dalam akar-akar kayu pohon ara ini, salah satunya adalah makam raja yang dikenal dengan gelar Tungga Kuniang. Beliau adalah Raja Rambah yang pertama. Dalam lokasi pemakaman ini terdapat bermacam-macam bentuk dan corak ragam batu nisan terbuat dari batu yang sengaja dipesan dan didatangkan dari Aceh dan Malaka. Batu-batu nisan yang pipih menunjukkan bahwa yang dimakamkan tersebut adalah seorang perempuan. Batu nisan yang bulat atau persegi panjang sebagai tanda bahwa yang dimakamkan adalah laki-laki. Ini adalah makam imam besar masjid kerajaan, dahulunya mihrab masjid kerajaan, bertepatan dengan makam imam masjid ini. Komplek makam ini berada dalam tapak kerajaan negeri Rambah yang pertama kali. Pusat pemerintahan kerajaan Rambah pernah pindah dari tempat ini ke Kampung Nogori yang sekarang Pasir Pengerayan. Berawal dari kisah Raja Tambusai yang memerintah di negeri Lamo bergelar yang di Pertuan Tuo, mempunyai 3 orang anak. Yang tertua bernama Siti Dualam, putra kedua bernama Duli yang di Pertuan Akhir Zaman, dan yang bungsu bernama Tongku Rajo Mudo. Putra yang bungsu tersebut berladang dengan abangnya Duli yang di Pertuan Akhir Zaman. Karena merasa suka akan tempat berladang tersebut, maka Tongku Rajo Mudo memohon kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah negeri beserta rakyat serta kelengkapan adat istiadatnya. Ia juga meminta agar diangkat menjadi raja di tempat baru itu. Kemudian ladang tersebut dibuka dengan cara dirambah, dibersihkan dari semak belukar, maka hingga kini dikenallah dengan sebutan Negeri Rambah. Dibangun lengkap dengan kampung dan adat istiadat, dengan penghulu, nenek mama, serta ulu balang kerajaannya. Hingga saat ini masih diakui bahwa orang Rambah itu adalah orang Tambusai juga. Begitu pula dengan adatnya.
Tongku Rajo Mudo meninggal dengan gelar Muruhum Mudo atau Tunggakuniang. Kemudian turun-temurunlah kerajaan tersebut hingga sampai kepada Raja Rambah yang paling terkenal namanya, yaitu Meruhum Bosa Tangan Sebola. Beliau terkenal dengan keadilannya dalam memerintah. Rajo berdaulat di Negeri Rambah, Inyo Meruhum Bosa Tangan Sebola. Rajo adil, Rajo disombah. Rajo zolim, Rajo disangga. Di kota Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, berjarak lebih kurang 35 km dari kota Pasir Pengarayan, kita akan mengunjungi sebuah situs sejarah benteng perjuangan Tuanku Tambusai yang terakhir. Benteng pertahanan ini letaknya persis di tepi Sungai Batang Sosa, berbentuk segi empat, berupa parit-parit dalam, yang sebagian parit-parit tersebut dialiri dengan air. Serta gundukan tanah berupa pematang-pematang yang tingginya mencapai 8 hingga 11 meter. Luas benteng ini diperkirakan lebih dari 3 hektar. Benteng parit dan gundukan pematang seperti ini adalah bentuk benteng tradisional yang biasa dibuat oleh orang-orang Melayu pada masa lalu. Di dalam benteng inilah Tuanku Tambusai bersama Imam Perang Muhammad Jawi, Imam Perang Biru, Haji Muhammad Saman, dan pejuang-pejuang Melayu lainnya melawan serangan Kompeni Belanda, ketika itu dipimpin Letnan Kolonel Michels. Selama berbulan-bulan, Kompeni Belanda tidak dapat merusak dan menembus pertahanan benteng Aurduri ini. Akhirnya pada bulan April 1838, Michels mundur ke Padang untuk menyusun strategi. Di sini bersusun barak-barak dan perumahan pejuang prajurit-prajurit Tuanku Tambusai. Gundukan tanah ini adalah tempat behang atau gardu jaga. Di dalam benteng terdapat 15 behang yang dilengkapi dengan meriam. Benteng ini dinamakan Aurduri karena di atas pematang benteng ditanam dengan bambu Aurduri, sehingga Aurduri yang sangat rapat tersebut sulit untuk ditembus meskipun dengan tembakan meriam sekalipun. Ketika terjadi perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan tokoh adat dan kemudian Belanda ikut campur dalam perseteruan tersebut, hal ini menyebabkan Tuanku Tambusai merasa terpanggil untuk membela kepentingan Islam, berjuang dan berjihad melawan kafir-kafir Belanda. Peperangan yang dilakukannya adalah di Bonjol, di Benteng Rau, Benteng Portibi, Benteng Siminabun, di Kota Pinang, dan Gunung Intan. Pada bulan Mei 1839, Michels kembali datang ke Dalu-Dalu dalam jumlah pasukan yang besar. Meskipun demikian, Kompeni Belanda kewalahan menghadapi Tuanku Tambusai. Perang terus berlangsung hingga bulan Desember 1839. Setelah bertahan cukup lama, akhirnya Kompeni berhasil merebut benteng pertahanan terakhir ini. Kemudian Tuanku Tambusai mundur ke hilir Sungai Rokan dan meninggal di Negeri Sembilan, Malaysia. Beliau tidak mau menyerah dan ditipu oleh Belanda seperti yang dialami oleh Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro yang hidup sezaman dengannya. Karena terkenal dengan keberanian dan keperwiraannya, sehingga beliau sangat ditakuti oleh Belanda dan diberi gelar De Padrise Tiger van Rokan, Padri Harimau Rokan. Beliau mulai berperang dan mengumpulkan pasukan dari tahun 1830
hingga 1839. Ini adalah sketsa wajah Tuanku Tambusai yang dibuat oleh sekretaris pribadinya, Abdul Qohar. Benteng Aur Duri ini adalah bukti otentik tentang besarnya jasa pengorbanan beliau dan para pejuang lainnya. Merahnya darah yang mengalir di benteng ini, teriakan serta pekikan tahlil dan takbir para pejuang masih bergema dan terukir di tempat ini. Semua yang pernah dilakukan beliau harus menjadi kenangan abadi. Rokan Empat Koto memiliki potensi wisata budaya yang unik. Negeri ini berada di sebuah lembah yang subur di tepi Sungai Rokan. Pada masa lalu, wilayah ini sangat makmur dan kaya akan hasil bumi serta hutannya. Di negeri inilah terdapat satu bukti sejarah yang paling penting bagi Rokan Hulu maupun bagi bangsa Melayu, yaitu sebuah bangunan istana yang masih berdiri dengan megahnya, terawat dengan baik. Bangunan dengan arsitektur yang unik dan mempunyai ciri khas. Beranda istana terdiri dari tiang-tiang yang diberi ukiran. Masing-masing tiang mempunyai motif yang dibedakan antara satu dengan lainnya. Di beranda ini terdapat 6 tiang. 4 tiang penyangga beranda. Tiang-tiang tersebut mewakili 4 suku asli dan 2 suku yang datang kemudian. Terdapat pula 3 jalur tangga atau jonjang adat yang digunakan pada acara-acara khusus kerajaan. Tangga bagian kanan diperuntukkan untuk jalan bagi kaum alim ulama. Tangga bagian kiri ini untuk orang-orang adat, datuk, serta pucuk suku. Adapun tangga bagian depan khusus untuk raja dan kaum bangsawan. Ini adalah posere, atau disebut juga dengan bilik dalam, tempat raja dan permaisuri beristirahat. Dalam istana ini terdapat 2 buah posere. Ini adalah ruangan loteng istana. Bila kita terus menaiki tangga, maka kita akan sampai ke ruangan Began, yaitu rumah yang menjadi bagian bertingkat dari bangunan istana. Ruangan Began ini adalah wilayah privasi raja beserta permaisuri. Istana ini mempunyai ciri khas bentuk lis pelang atap yang bersilang pada bagian ujung atap dan menjuntai pada bagian cucurannya, berupa motif ukiran naga yang sedang berlaga. Tiang-tiang dan konstruksi istana yang kokoh inilah yang menyebabkan istana ini masih bertahan hingga sekarang. Ini adalah tunggai yang dibuat dengan motif sulur-suluran, motif naga atau kalajengking.
Ini adalah Comondeng, menggambarkan ular naga yang tengah berjalan di permukaan air, dibuat dengan motif sulur-suluran. Pada bon 2 bagian luar istana ini terdapat sepasang naga yang beriringan melambangkan sang raja dan permaisurinya. Pada bagian bon 2 dalam istana terdapat motif 2 ekor naga yang sedang beradu. Tepat di depan istana terdapat rumah Datuk Bendahara, dan di sekitar lingkungan istana terdapat beberapa rumah adat pesukuan yang disebut dengan istilah rumah pagodangan. Dahulunya setiap suku, raja, atau orang-orang besar kerajaan dibuatkan rumah adatnya masing-masing dibangun dalam lingkungan istana. Istana Rokan Empat Koto ini adalah satu-satunya istana yang masih utuh dan bertahan hingga sekarang. Keberadaannya menjadi kekayaan khazanah yang tiada ternilai harganya bagi harkat dan martabat bangsa Melayu. Selepas kita berkunjung ke Istana Rokan dengan menggunakan jasa angkutan motorboat, perjalanan kita teruskan ke hulu sungai Rokan kiri. Selama menempuh air sungai, kita akan menyaksikan suguhan pemandangan alam sepanjang perjalanan, berupa batu-batuan sungai, arus jeram yang deras menantang, satwa-satwa hutan, rimba yang masih perawan, dan dinding-dinding batu yang tinggi menjulang. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya kita akan disapa oleh air terjun Hujan Lobeh. Inilah air terjun pertama yang kita temui. Air yang bagaikan tumpah langsung jatuh ke permukaan sungai Rokan kiri. Apabila air sungai Rokan sedang surut, maka air terjun ini jatuh tepat di sebuah batu besar. Motorboat yang mengantar pengunjung akan singgah di tempat ini sejenak sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju air terjun yang akan menjadi tujuan. Berikutnya, perjalanan dilanjutkan pula. Sekitar setengah jam menempuh aliran sungai Rokan, kita akan singgah di sebuah muara anak sungai yang dinamakan Sungai Landasan. Dari tepi sungai akan terlihat air terjun Landasan Putri yang tidak begitu jauh jaraknya. Inilah air terjun Landasan Putri itu, sebuah objek wisata dengan daya tarik yang sangat potensial untuk dikunjungi dan dikembangkan. Menurut keterangan penduduk setempat, air terjun ini tidak pernah berkurang debit airnya meskipun di musim kemarau. Selalu jernih dan tidak pernah keruh meski pada musim hujan. Sepatutnya masyarakat Rokan Hulu bersyukur atas keindahan alam yang telah dianugerahkannya.
terjun yang indah dengan panorama alam sekitarnya yang masih asli, mengundang Anda untuk datang berkunjung ke tempat ini, menikmati karunia ilahi Sang Maha Pencipta. Di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, kita akan mengunjungi objek wisata Goa Tujuh Serangkai. Dari simpang Desa Kabun, pengunjung menempuh perjalanan sekitar 3 km, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki lebih kurang 300 meter. Begitu kita memasuki kawasan Goa, hutan pakis menjadi pemandangan yang khas di daerah ini. Ini adalah goa yang pertama kali ditemui dalam lokasi Goa Tujuh Serangkai. Bila kita masuk dan berjalan menyusuri goa, kita akan menyaksikan keindahan yang ada di dalamnya. Akar-akar rumpun pakis rambai ayam menjuntai dari lubang-lubang yang ada di atap goa. Menurut penuturan penduduk setempat, asal mula nama Goa Tujuh Serangkai adalah karena di tempat ini terdapat 7 goa yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Goa Tujuh Serangkai ini pernah menjadi objek wisata favorit sekitar tahun 90-an dan telah pula diresmikan oleh Gubernur Riau ketika itu sebagai objek wisata alam. Tidak jauh dari goa yang pertama, terdapat sebuah goa yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, karena hutan di sekitar goa telah ditebang oleh pemiliknya. Namun keindahan goa ini masih dapat kita nikmati. Ini adalah goa yang lain pula, tidak berapa jauh dari goa yang kedua. Kita beralih menuju sebuah goa yang ditembus oleh aliran sungai Cawan. Di sini kita dapat melihat sejumlah kelelawar berterbangan keluar masuk mulut goa. Masih banyak goa-goa lain yang belum kita lihat. Silakan para pengunjung menelusuri kompleks Goa Tujuh Serangkai ini untuk menebak teka-teki goa-goa yang menurut keterangannya berjumlah 7 atau bahkan mungkin lebih. Bila kita kembali ke pangkal jalan raya yang menuju Goa Tujuh Serangkai, kemudian tidak jauh dari situ sekitar 1 km, tepatnya di Sungai Dayo, terdapat sebuah objek wisata pemandian yang sering didatangi para pengunjung. Di tempat ini terdapat jeram-jeram dan genangan air sungai yang cukup luas, menjadikan pemandian Sungai Dayo ini sangat indah dan menarik. Begitu Anda letih dari melakukan penjelajahan Goa Tujuh Serangkai, maka apa salahnya singgah untuk mandi-mandi di lokasi pemandian ini.
Sekitar 17 km dari Pasir Pengarayan, tepatnya di desa Tanjong Botong, terdapat legenda terkenal tentang rumah batu Srombau. Tumpukan batu besar ini dipercaya sebagai rumah-rumah dan istana yang berubah menjadi batu karena disumpah oleh Tuk Musolin. Srombau adalah nama raja yang berkuasa pada masa itu. Di dalam kisahnya, ia menganut agama kepercayaan nenek moyang yang menyembah batu, kayu-kayu besar, dan roh-roh. Pada suatu ketika, Srombau akan mengadakan kenduri besar, pernikahan anaknya selama 7 hari 7 malam. Ketika hari kenduri hampir dekat, ternyata semua hewan buruan yang ada di dalam hutan menghilang begitu saja, seolah-olah tanpa bekas. Tidak satupun hewan buruan yang didapatkan untuk jamuan kendurinya tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Srombau mengutus orang-orang suruhannya untuk mencari daun sirih dalam jumlah yang banyak. Daun-daun sirih itu digunakan sebagai kelengkapan adat dalam kenduri nantinya. Mereka pergi ke rumah Tuk Musolin yang dikabarkan mempunyai banyak rumpun sirih. Ketika Tuk Musolin menjamu orang-orang suruhan Srombau, tampaklah oleh mereka sebuah periuk belanga yang sangat kecil ukurannya. Namun anehnya, isi periuk tersebut tidak habis-habis ketika dikeluarkan oleh Tuk Musolin, sehingga sanggup memberi makan orang-orang suruhan Srombau yang banyak tersebut. Kabar tentang periuk keramat itu segera disampaikan kepada Srombau. Kemudian dengan segala cara bujukan dan rayuan, dilakukan Srombau untuk dapat meminjam periuk belanga Tuk Musolin. Akhirnya Tuk Musolin berkenan meminjamkannya dengan satu syarat, bahwa periuk keramatnya tidak boleh diisi dengan bahan-bahan makanan yang diharamkan menurut hukum Islam. Ketika acara kenduri dilaksanakan, Tuk Musolin hadir sebagai orang yang diundang, dan telah menjadi kebiasaannya pula bahwa sebelum Tuk Musolin makan, ia selalu terlebih dahulu memberi makan kucing. Kemudian Tuk Musolin memanggil-manggil kucing untuk diberi makan. Tiba-tiba daging-daging yang ada di dalam piring hidangan melompat menghampiri Tuk Musolin. Rupanya daging-daging yang berlompatan ke arah Tuk Musolin tersebut adalah kucing yang dimasak oleh Srombau dalam periuk belanga keramat. Tuk Musolin mengutuk Srombau dan negerinya sehingga menjadi batu. Sekitar 3 km dari rumah batu Srombau terdapat goa yang menurut masyarakat sekitar adalah rumah peribadatan Srombau yang juga ikut menjadi batu. Tempat yang satu ini memang jarang dikunjungi, namun keterkaitannya dengan cerita rumah batu Srombau menyebabkannya juga mempunyai daya tarik yang saling memberi kekuatan antara satu dengan lainnya.